Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas C ingin mempresentasikan kerja kelompok kami yang dimana pada tugas kelompok kali ini disuruh buat analisa kebutuhan dan fungsionalitas. Yang dimana tema dari proyek kami adalah pemantauan kandungan pH tanah di kebun selada. Adapun anggota kelompoknya, yang pertama ada Ahyar Maulana, yang kedua saya sendiri Azmi Lam Karuna, dan yang ketiga ada Hafiz Maulana. Hal-hal yang akan dibahas pada kali ini yang pertama adalah latar belakang, analisa kebutuhan, dan rancangan fungsionalitas. Baik, untuk latar belakangnya, Indonesia sebagai negara agraris. Di sektor pertanian vital ekonomi dan peningkatan ekspor produk pertanian menunjukkan potensi besar sektor ini. Proyek ini bertujuan untuk membawa inovasi ke dalam pertanian dengan fokus pada budidaya selada. Selada adalah tanaman yang sangat sensitif terhadap pH tanah dan perubahan kecil dalam pH dapat berdampak signifikan pada hasil panen dan kualitas selada. Oleh karena itu, pengembangan sistem pemantauan pH tanah yang handal diharapkan dapat memberikan solusi bermanfaat bagi petani dalam mengelola pertumbuhan tanaman mereka. Teknologi Internet of Things atau IoT digunakan untuk memungkinkan pemantauan pH tanah secara real time. Yang menjadi fokus proyek ini dengan pemahaman mendalam tentang pentingnya pemantauan pH tanah. Proyek ini akan menciptakan solusi yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam budidaya selada. Selanjutnya ada analisa kebutuhan, yang dimana analisa kebutuhan ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama skenario research, literatur review, competency audit, daftar user, persona, daftar aktivitas dan storyboard, artifak model dan physical model. Ada yang kedua rancangan fungsionalitas, yang mana ada PPC, diagram CEC, visioning, evaluasi, konteks skenario dan paper prototype. Jadi untuk yang pertama secondary research akan dibacakan oleh Ahyar Maulana. Pada Ahyar, persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Azmi karena telah mempersilahkan saya. Jadi pada secondary research, kami di sini prototipe sistem pemantauan dan pengendalian kelembapan pH tanah di kebun jeruk sembaru berbasis Arduino Uno, yang mana penelitian tersebut bertujuan untuk mengembangkan sistem pemantauan pH dan kelembapan tanah yang dapat membantu petani dalam menjaga dan memantau kondisi tanah secara online. Kemudian untuk rancang bangun alat pengukur pH tanah, mengukur sensor pH meter, modul V1.1 Sen 0161 berbasis Arduino Uno, yang mana tanah adalah merupakan komponen kunci dalam budidaya tanaman, dan keberhasilan pertanian sangat tergantung pada kesuburan tanah. Kesuburan tanah dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kandungan unsur hara dan tingkat keasaman tanah yang diukur dalam pH. Kemudian, aplikasi pupuk organik dan NPK terhadap pH tanah, P tersedia, serapan P, dan hasil hitam atau Oriza Sativa pada insectisol, yang mana penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh aplikasi pupuk organik dan NPK pada insectisol terhadap pertumbuhan dan hasil padi hitam terhadap pH tanah. Next. Yang mana pecatat pH tanah otomatis di sini mengembangkan sebuah alat yang dapat membantu para petani dalam mengukur dan sistem kontrol pH air pada tumbuhan selada hidroponik dengan menggunakan Arduino Uno. Kemudian, sistem kontrol pH air pada tumbuhan selada hidroponik dengan menggunakan Arduino Uno, yang mana penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem kontrol pH air pada pertanian hidroponik, khususnya untuk pertumbuhan selada. Kemudian, sistem monitoring pH tanah, intensitas cahaya, dan kelembapan pada tanaman cabai atau smart garden yang berbasis IoT, yang mana pada penelitian tersebut bertujuan untuk mengembangkan sistem monitoring IoT untuk membantu petani memantau dan mengendalikan faktor-faktor pertumbuhan tanaman seperti pH tanah, suhu, kelembapan tanah, dan intensitas cahaya. Next.
Jadi kita masuk ke poin ketiga yaitu literatur review yang mana pada poin pertama rancang bangun alat pengukur pH tanah menggunakan sensor pH meter dengan modul V1.1 SEN 0161 yang berbasis Arduino Uno yang mana sumbernya dapat diakses melalui link yang tertera. Kemudian mencatat pH tanah otomatis dan juga pada poin ketiga terdapat prototipe sistem pemantauan dan pengendalian kelembapan dan pH di kebun jeruk sembaro berbasis Arduino Uno. Lanjut. Kemudian untuk yang keempat terdapat competitive audit yang mana competitive audit ini adalah rancang bangun alat pengukur pH tanah menggunakan sensor pH meter modul V1.1 SEN 0161 yang berbasis Arduino Uno. Kemudian pencatat pH tanah dicatat secara otomatis, yang mana prototipe sistem pemantauan dan pengendalian kelembapan dan pH tanah di kebun jeruk sembaro berbasis Arduino Uno. Jadi pada tabel yang tertera pada layar kita dapat terlihat bahwa terdapat aspek 1, 2, dan 3 yang mana membahas pH tanah pada aspek pertama 1, ya, dan ya. Kemudian pada kedua penggunaan Arduino. Pertama ya, kedua tidak, dan ketiga ya. Kemudian poin ketiga berfokus pada pertanian. Poin pertama ya, kedua iya, dan ketiga iya. Kemudian pengukuran akurasi ya, tidak, dan iya. Kemudian dapat mengendalikan pompa air secara otomatis, ya, iya, dan iya. Kemudian cocok untuk pengguna umum tanpa keahlian teknis, ya, iya, dan iya. Dan fokus pada pemantauan kelembapan tanah, tidak, tidak, dan iya. Dan yang terakhir, apakah alat ini memiliki kemampuan konektivitas seperti SMS atau online untuk pemantauan jarak jauh? Jawabannya tidak, iya, dan iya. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin berikutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Sekian. Terima kasih pada Yang Maulana. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang daftar user. Yang pertama, di sini ada daftar user kita, nama Budi, si pemilik kebun. Budi memiliki kebun selada yang luas di daerah pedesaan, dan dia juga mengandalkan hasil panennya sebagai sumber pendapatan utama dan telah mendalami teknik bercocok tanam selama bertahun-tahun. Dia selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas panennya. Next. Dan di sini ada persona dari Budi, di mana Budi adalah seorang petani yang berumur 30 tahun dan tinggal di Banda Aceh. Dan Budi adalah seorang pekebun yang memiliki kebun selada yang sangat luas di daerah pedesaan. Masalah yang ada pada Budi yang pertama ialah tidak bisa memantau kebun selada secara langsung dan secara terus-menerus. Yang kedua, kesulitan mengontrol pH tanah pada kebun selada. Di sini ada solusinya. Yang pertama ialah membuat sebuah sistem yang dapat memantau kondisi pH tanah pada kebun selada secara otomatis dan mengirimkan informasinya melalui aplikasi. Next. Dan selanjutnya di sini ada daftar aktivitas dan storyboard dalam mengukur pH tanah. Yang dimana pertama, petani menyiapkan alat dan lalu petani pergi ke kebun budidaya selada. Lalu menuju ke tempat yang cocok untuk mengukur pH tanah. Lalu petani memasukkan sensor pH tanah pada titik yang telah ditentukan. Dan lalu petani mulai mengukur pH tanah. Setelah itu petani mencatat hasil ukur pH tanah. Next. Selanjutnya ada daftar aktivitas dan storyboard dari menyimbangkan kandungan pH tanah, ukur pH tanah. Yang pertama di sini ada petani ingin menggunakan pupuk pengontrol pH tanah pada kebun selada. Lalu petani mempersiapkan alat dan bahannya. Kemudian petani menentukan rentang optima pH tanah. Lalu petani menaburkan pupuk penyeimbang pH tanah. Dan petani mulai mengukur ulang pH tanah. Dan setelah itu petani melakukan perawatan selanjutnya. Next. Dan selanjutnya di sini ada artefak model. Yang pertama, artefaknya itu pH meter yang berfungsi untuk mengukur tingkat keasaman atau kebasahan pH tanah yang dipakai dengan memasukkan probe ke dalam tanah.
Masalahnya ialah kalibrasi yang salah, sensor kotor, atau baterai habis. Kemudian ada buku catatan. Fungsinya mencatat data hasil pengukuran pH tanah. Dan pemakaiannya dipakai dengan menulis hasil data yang telah didapatkan. Lalu masalahnya kehilangan buku catatan. Next. Dan selanjutnya ada pulpen yang berfungsi untuk mencatat data hasil pengukuran pH tanah di buku. Dan pemakaiannya dipakai pada saat menulis hasil pengukuran pH. Masalahnya ialah kehilangan pulpen. Selanjutnya ada tanaman selada. Fungsinya sebagai objek untuk diteliti dan dipakai saat pengukuran pH dengan cara memasukkan ujung pH meter ke dalam tanah. Masalahnya ialah serangan hama, penyakit, atau kondisi lingkungan yang tidak sesuai. Next. Selanjutnya ada tanah yang berfungsi sebagai media tumbuh bagi tanaman selada. Pemakaiannya ialah digunakan saat mengukur pH meter dengan memasukkan ujungnya ke dalam tanah. Masalah yang didapat tanah dapat menghadapi masalah seperti pH yang tidak sesuai, kekurangan atau kelebihan nutrisi. Selanjutnya ada pupuk penyeimbang pH yang berfungsi untuk mengatur dan menyeimbangkan tingkat pH tanah ke dalam rentang yang optimal. Pemakaiannya ialah dengan mencampurkan pupuk penyeimbang pH ke dalam air dan menyemprotkannya ke tanah yang membutuhkan penyeimbang pH. Masalah yang didapat ialah menggunakan terlalu banyak atau terlalu sedikit cairan penyeimbang pH dapat menyebabkan masalah. Next. Dan selanjutnya ada physical model dari proyek kami. Yang dimana dapat kita lihat di utamanya ada pintu masuk perkebunan selada. Lalu ada tempat petani beristirahat. Kemudian ada sumur, tempat penampungan air, gudang untuk menyimpan alat, dan terakhir ialah kebun selada. Next. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Azmi. Baik, terima kasih kepada Hafiz Maulana. Selanjutnya ada VPC. VPC merupakan sebuah tools yang dapat membantu mengenal lebih dalam mengenai produk atau jasa apa yang menjadi kebutuhan konsumen, sehingga dapat menyediakan value dan konsumen sesuai dengan kebutuhan mereka. Berikut adalah VPC dari kelompok user petani. Di sini ada dua bagian. Yang pertama ada customer segment dan value proposition. Di customer segment sendiri terdapat 3 bagian di dalamnya. Yang pertama ada customer job. Nah, di customer job ini merupakan tugas ataupun kebutuhan si petani, si user. Yang dimana kebutuhannya yang pertama pemupukan yang tepat, menanam selada, memantau kondisi tanaman di kebun, dan mengukur pH tanah. Nah, yang kedua ada gains. Gains ini adalah keinginan si user ataupun kemauan dia terhadap kebun itu. Nah, dari gen si user petani ini yang pertama ada kemudahan dalam memantau kondisi tanaman di kebun, meningkatkan kualitas selada, alat pengukur pH tanah yang tepat dan mudah digunakan, dan hasil panen yang lebih baik karena tanah sesuai. Selanjutnya ada pains. Pains adalah masalah yang dialami si user. Nah, masalah yang dialami user di sini yang pertama tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika masalah ditemukan. Yang kedua, kemungkinan overdosis, pupuk atau pemupukan yang salah, dan kesulitan dalam mengukur pH tanah dengan akurat, dan kekhawatiran tentang kualitas tanah dan tanaman yang tepat. Nah, pada bagian value proposition juga terdapat 3 bagian. Yang pertama ada produk dan service. Pada bagian ini menjelaskan mengenai produk dan jasa yang tim tawarkan untuk membantu pelanggan menyelesaikan tugas fungsionalnya. Yang dimana pada VC di sini menjelaskan tentang sistem yang dapat melakukan penanganan pertama saat pH tanah tidak stabil. Nah, yang kedua ada Green Creator, yang dimana ini menjelaskan bagaimana menyelesaikan gains pada bagian customer segment. Nah, pada PPC ini sistem gain kreatornya yang pertama ada sistem yang otomatis untuk penanganan pertama ketika pH tanah tidak stabil. Sistem yang mudah digunakan untuk mengukur pH tanah. Nah, selanjutnya ada pain reliever.
Pain reliever ini sama kayak gain creator yang dimana menyelesaikan masalah yang ada pada pain customer segment. Yang dimana isi dari pain reliever ini yang pertama sistem yang dapat memantau keadaan pH tanah di kebun dan alat yang dapat mengukur pH tanah. Selanjutnya ada diagram CC. Nah, yang pertama dari diagram CC ini kami mengambil sebuah masalah dari VPC customer segment yang dimana di bagian paint-nya yang dimana kami cuma mengambil satunya aja, dimana kesulitan dalam mengukur pH tanah. Dari kesulitan ini didapat bagian-bagiannya lagi. Yang pertama data dari pengukuran yang tidak sesuai, metode pengukuran pH tanah yang salah, alat pengukuran yang kurang akurat. Nah, dari ini juga didapat bagian lagi, dapat digunakan lagi. Yang pertama ada penanganan yang salah, kurangnya pemahaman tentang pengukuran pH tanah, alat yang digunakan tidak memadai, dan tidak dapat mengukur dengan benar. Nah, dan selanjutnya tidak mengetahui hasil pengukuran yang tepat dan tidak memiliki biaya yang cukup. Nah, dari diagram CEC ini kami membuat sebuah visioning atau ID, yang dimana idenya yang pertama mengembangkan sistem monitoring pH tanah yang canggih, peningkatan kualitas hasil panen, pengukuran pH tanah yang tepat, membuat alat yang dapat mengukur pH tanah secara real time, dan sumber daya pengukuran yang mudah. Yang kedua ada inovasi alat dan pengukuran, membuat sistem untuk melakukan penanganan pertama ketika pH tanah tidak stabil, akses biaya yang terjangkau, jaringan petani yang solid, dan inovasi berkelanjutan. Dan selanjutnya ada sistem peringatan dini ketika pH tanah tidak bagus, pemantauan dan manajemen pertanian yang efektif, kemudian kemudahan integrasi teknologi, kemandirian petani, dan pengurangan pemborosan. Dari visioning ini kami dapat evaluasi 3 yang tadi kesulitan dalam mengukur pH tanah dengan akurat. Yang pertama, membuat alat yang dapat mengukur pH tanah secara real time. Yang kedua, membuat sistem untuk melakukan penanganan pertama ketika pH tanah tidak stabil. Yang ketiga, sistem peringatan dini ketika pH tanah tidak bagus. Nah, selanjutnya ada konteks skenario. Nah, di mana konteks skenario ini diambil dari masalah yang dialami si petani dan solusi yang ditawarkan. Yang pertama di sini ada petani terkejut melihat kebun seladanya buruk karena pH tanahnya tidak sesuai ataupun tidak optimal. Nah, selanjutnya petani mengukur pH-nya menggunakan pH meter. Nah, petani kembali mengecek keadaan selada dan besoknya petani kembali lagi, tapi kebun seladanya tidak membaik karena pH tanahnya tidak akurat. Nah, petani berpikir bagaimana supaya agar sayuran selada bisa tumbuh dengan baik. Dan akhirnya mencoba alat pengukur pH tanah yang baru, yaitu pH Pro. Nah, selanjutnya ada paper prototype. Adapun gambaran singkat, gambaran kasar dari alat yang akan kami buat. Yang pertama, kami di sini menggunakan sensor pH tanah untuk mengukur pH tanah secara berskala dengan bantuan Arduino. Yang dimana di sini alat digunakan ada buzzer, Arduino, pH sensor, dan pompa air di kebun selada. Yang kedua, ketika pH sensor mendeteksi bahwa pH tanahnya tidak stabil, buzzer akan menyala sebagai peringatan dan menyalakan pompa air untuk penanganan pertamanya. Nah, jadi di sini ketika pH tanahnya kurang, maka buzzer akan menyala dan tani dapat mendengarnya dan akan melakukan penanganan pertama seperti menyemprotkan pupuk ataupun menyemprotkan cairan yang sudah dicampur dengan pupuk pada tanah yang pH tanahnya kurang. Nah, selanjutnya di sini petani dapat mendapat notifikasi bahwa pH tanahnya tidak stabil. Nah, petani ini nggak perlu lagi ke kebun mengecek setiap waktu karena sistem ini akan mengecek secara real time dan dimanapun petani berada akan selalu dicek. Nah, petani kembali ke kebun untuk melakukan cek apakah pH tanahnya sudah bagus ataupun belum. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya, dengan pengembangan alat pemantauan kandungan pH tanah di kebun selada, kami telah berhasil merancang solusi inovatif yang memungkinkan petani selada untuk secara akurat dan efisien mengukur tingkat kesamaan tanah mereka. Alat ini memainkan peranan krusial dalam meningkatkan hasil panen dan kualitas tanaman selada, serta memungkinkan pengguna untuk mengambil tindakan korektif yang tepat waktu. Dengan mengintegrasikan teknologi pemantauan pH yang handal, kami berharap alat ini akan menjadi penunjang utama bagi petani dalam mengoptimalkan produksi tanaman
mereka dan mendorong pertanian berkelanjutan di masa depan. Hanya sekian mungkin dari kelompok kami, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.